apa mungkin Anda melihat dari sisi perspektif dari para pelaku usaha begitu? Seperti apa mungkin ini akan mempengaruhi mungkin pendapatan ya dari para pelaku usaha di komoditas ini, Pak Sutarto? Ya, kalau kita lihat dari aspek pengusaha, tentunya yang pertama pasti terjadi peningkatan modal. Jadi karena tadinya harga 6.000 menjadi 6.500, itu untuk jumlah yang sama pengadaan bahan baku tentunya dia memerlukan modal yang lebih besar. Mungkin kalau dihitung secara keuntungan dibanding dengan modalnya, barangkali keuntungannya akan menjadi bisa lebih kecil gitu ya. Namun demikian mudah-mudahan tidak terjadi katakanlah misalnya di lapangan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga pengusaha sendiri bisa tetap melakukan usahanya, bisa mendapatkan keuntungan yang wajar, apalagi kemarin memang kita mendengar mau adanya PPN dan sebagainya, tapi alhamdulillah ternyata beras tidak. Kalau kemarin misalnya HET-nya tidak dinaikkan, kemudian HPP gabahnya naik, kemudian terkena lagi adanya PPN tambahan atau PPN dikenakan dan sebagainya, itu tentunya akan memberatkan pengusaha. Tapi kan alhamdulillah itu tidak terjadi, sehingga tentunya dampak yang jelas yang pertama pasti modal teman-teman pengusaha khususnya penggilingan padi akan perlu meningkat gitu ya. Yang kedua ya kemungkinan beban bunga dan sebagainya akan lebih tinggi sehingga kemungkinan juga akan mengurangi keuntungan, tapi mudah-mudahan masih di dalam kewajaran sehingga pengusaha bisa tetap bergerak dengan baik. Oke, baik. Nah, dalam ratas kemarin ya di akhir tahun begitu ya, salah satu kebijakan besar yang diambil oleh pemerintah adalah memutuskan untuk penghentian impor di tahun 2025. Seperti apa dari Anda sendiri dari Perpadi melihat hal ini dan mungkin stok dari stok dari beras dalam negeri sendiri seperti apa begitu untuk sepanjang tahun 2025? Apakah memang kita sanggup begitu untuk tanpa melakukan impor beras di sepanjang tahun ini, Pak Sutarto? Iya, yang pertama tentunya kalau kita bicara impor atau tidak impor, tentunya kita berbicara ketersediaan. Tadi sudah kita singgung, akhir tahun ketersediaan kita lebih dari 8 juta ton. Yang kedua, tentunya hubungannya dengan bagaimana kita meningkatkan produksi. Nah, kita tentunya mendorong betul dan mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi melalui peningkatan produktivitas dan juga perluasan areal tanam. Nah, perluasan areal tanam ada dua, meningkatkan indeks pertanamannya yang tadinya bisa tanam 1 kali menjadi 2 kali. Kenapa? Karena pemerintah mendorong adanya dan kita ikut mendukung tentunya dan mendorong supaya perbaikan irigasinya dan sebagainya bisa ditingkatkan sehingga dia bisa bertanam tadinya 1 kali menjadi 2 kali. Yang kedua tentunya perluasan areal tanam dengan membuka lahan baru. Kalau yang membuka lahan baru tentunya ini masih perlu waktu. Jadi dua hal yang penting yaitu yang pertama kita mencoba mendorong kepada pemerintah juga supaya memang betul-betul peningkatan luas tanam melalui peningkatan pemanfaatan lahan dengan didorong lagi oleh katakanlah perbaikan jaringan irigasi, kemudian penyediaan pupuk dan sebagainya, sehingga terjadi perluasan tanam. Karena kita luas tanam kita itu pernah mendekati sekitar 12 juta hektar. Sekarang itu kan hanya 10 juta hektar. Nah ini kita tingkatkan kembali itu. Saya kira pemerintah ke sana. Yang kedua,
peningkatan produktivitas per hektar. Baik, Ini sangat baik, penting baik. dengan memperbaiki benih, pupuk, dan sebagainya. Baik, baik, baik. Singkat saja Pak Sutarto, artinya memang dari pengusaha juga Ya. melihat stok beras kita di sepanjang tahun 2025 akan cukup begitu ya meskipun tanpa tambahan kuota dari beras impor. Ya, Baik. harusnya cukup. Oke, baik. Karena kita impor kita 2 tahun ini juga cukup tinggi gitu ya. Dan saya yakin kita tidak menghadapi iklim yang sangat ekstrim. Oke. Sehingga tentunya harapan kita pemerintah betul-betul konsentrasi di situ sehingga produksi bisa Oke. mencapai sesuai dengan tujuan, sesuai dengan target. Baik, baik. Terima kasih Pak Sutarto selaku Ketua Umum Perpadi telah berbagi insight-nya bersama dengan kami CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Masih banyak yang kita bahas, bisa kita bahas namun terbatas dengan waktu. Terima kasih, selamat pagi. Amin. Terima kasih Mbak Iva.